mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah pertama dengan judul Wabah di Syam. Anak-anakku sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi keluar menuju negeri Syam. Sesampainya ia di Syarh. Ini sebuah tempat persinggahan bagi yang bepergian haji dari negeri Syam. Bertemulah ia dengan para pemimpin pasukan, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan sahabat-sahabatnya yang menjadi pimpinan pasukan tersebut. Abu Ubaidah mengabarkan bahwa di Syam sedang berjangkit wabah penyakit. Maka Umar menyuruh Ibnu Abbas, panggillah kemari para sahabat muhajirin yang pertama. Demikian ya, anak-anakku sekalian, Umar memerintahkan kepada Ibnu Abbas. Ketika semua telah hadir di hadapan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan bahwa sedang berjangkit wabah penyakit di Syam. Umar pun menanyakan pendapat mereka. Maka berkatalah sebagian mereka, engkau telah pergi untuk suatu urusan, maka lebih baik engkau tidak kembali. Demikian salah satu di antara mereka mengatakan demikian. Sedangkan sebagian yang lain berkata, bersamamu ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW, maka lebih baik engkau tidak menghadapkan mereka kepada wabah ini. Umar bin Khattab berkata, pergilah kalian. Kemudian ia berkata, panggillah para sahabat dari kalangan Ansar. Demikian yang diperintahkan oleh sahabat Ansar, Umar bin Khattab terhadap mereka yang hadir ketika itu, untuk memanggil siapa? Para sahabat dari kalangan Ansar. Maka dipanggillah para sahabat Ansar. Ketika para sahabat Ansar terhadir, mereka pun dimintai pendapat. Namun mereka pun berselisih. Umar radhiyallahu anhu berkata, pergilah kalian, panggillah para pemuka Quraisy yang termasuk muhajirin Fatu Mekah. Akhirnya setelah diperintahkan untuk memanggil para pemuka Quraisy, yakni kalangan muhajirin Fatu Makkah, mereka pun akhirnya hadir dan tidak ada yang berselisih di antara mereka. Semuanya berpendapat, lebih baik engkau pulang bersama rombonganmu dan jangan engkau hadapkan rombongan kepada wabah. Maka Umar pun segera memerintahkan rombongannya agar besok mereka kembali pulang. Namun tetapi ada seorang dari kalangan sahabat yang lain, yakni Ubaidah ibnul Jarrah, berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apakah kalian akan lari dari takdir Allah? Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, andaikan bukan engkau yang berkata wahai Abu Ubaidah, maka aku tidak mau berselisih denganmu. Memang benar, kami lari dari takdir Allah, namun kami juga lari dari takdir Allah yang lain. Bagaimana menurutmu jika engkau punya anak unta yang akan engkau bawa ke lembah, sementara lembah itu punya dua tempat, yang satu subur dan yang satu kering? Bukankah jika engkau bawa ke tempat yang subur, itu berarti masuk kepada takdir Allah? Dan jika engkau bawa ke tempat yang kering, itu juga takdir Allah? Nah, anak-anakku sekalian, baru selesai Umar radhiyallahu anhu memberikan alasan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang memang sejari tadi belum kelihatan, yakni Abdurrahman bin Auf. Beliau sekarang hadir di pertemuan itu. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang hal ini.
Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar wabah berjangkit di suatu tempat atau daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika wabah berjangkit di suatu daerah sedang kalian berada di sana, maka jangan kalian keluar dari daerah itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Umar pun lega sekali, dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memerintahkan kembali pulang. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi kisah seorang sahabat ya yang berselisih tentang permasalahan ini, namun setelah datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun sami'na wa ata'na, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan di waktu yang sama, insyaallah ya. Sumber rujukan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin nomor 1791.